selama ini persoalan pendidikan di kita itu memang tidak ramah kepada mereka yang tidak punya uang, kepada mereka yang kelas menengah ke bawah, kepada mereka yang kemudian misalnya berada di bawah garis kemiskinan. Menjadi penting bagi kita. Nggak perlulah canggih-canggih ngomong janji politik kanan kiri ini itu seakan-akan dia itu paling mantap dan paling hebat. Mungkin itu hanya satu kasus Pak Adi, karena persoalan pendidikan kita itu sudah selesai. Sudah banyak SPP gratis, sekolah gratis, dan macam-macam. Bahkan makan gratis. Ya, tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Masih ada adik-adik kita yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan sekolah yang layak. Diperlakukan tidak adil hanya gara-gara nunggak SPP. Kali ini saya mau sedikit ingin berbagi cerita. Jadi waktu awal-awal kuliah, saya itu termasuk orang yang lebih suka sebenarnya membaca buku-buku kiri. Buku-buku kiri itu biasanya identik dengan buku yang selalu menyematkan semangat perlawanan terhadap rezim dan lebih mementingkan keberpihakan kepada rakyat yang lemah, kepada proletar dan mereka-mereka yang kemudian tidak diperlakukan secara adil. Nah, salah satu buku yang versi Indonesia tentu saja yang sering berulang-ulang saya baca, baik minjem ke teman ataupun baca di perpustakaan, adalah bukunya Eko Prasetyo yang diterbitkan oleh Resist Book kalau tidak salah ya. Ada dua buku yang menurut saya sampai hari ini cukup membekas dan cukup provokatif ya. Misalnya Eko Prasetyo itu menulis buku yang judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Dalam buku itu Eko ingin menjelaskan bahwa karena mahalnya ongkos untuk berurusan dengan rumah sakit, seakan-akan orang miskin yang tidak bisa menjangkau itu haram dia sakit. Haram dia berkeluh kesah bahwa badannya sedang tidak enak. Karena tidak semua orang punya kemewahan untuk bisa datang ke rumah sakit, bisa berobat dan kemudian mendapatkan fasilitas yang kemudian memadai ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang melekat pada dirinya. Jadi wajar kalau kemudian buku itu saya ingat betul. Karena ini mengesankan memang bahwa di negara ini menjadi orang miskin itu tidak enak. Bahkan untuk urusan sakit sekalipun dia haram karena mahal untuk berobat ke rumah sakit. Bahkan ada satu bukunya lagi yang ditulis oleh Eko Prasetyo ya, judulnya itu adalah Orang Miskin Dilarang Sekolah. Di buku itu hampir sama dengan buku sebelumnya. Eko ingin menjelaskan banyak orang miskin, banyak orang yang tidak mampu, dia tidak punya kemewahan untuk mengenyam pendidikan sekolah seperti yang lainnya. Itu menunjukkan betapa memang selama ini persoalan pendidikan di kita itu memang tidak ramah kepada mereka yang tidak punya uang, kepada mereka yang kelas menengah ke bawah, kepada mereka yang kemudian misalnya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi itu yang saya sebut pengalaman pribadi, bahwa menjadi orang miskin di negara kita ini adalah tidak nyaman dan tidak enak, karena fasilitas-fasilitas yang mestinya kita miliki, kesehatan, termasuk pendidikan, itu agak sulit untuk bisa kita dapatkan. Nah, hari-hari ini kaitannya dengan bukunya Eko Prasetyo, kita mendengarkan ya di media sosial begitu viral, termasuk di media mainstream, ada anak SD ya, sekolah dasar di Kota Medan yang kemudian dia harus duduk di lantai, diperlakukan ya tidak adil, tidak seperti yang lain, hanya gara-gara dia itu menunggak biaya sekolah selama 3 bulan. Ini tentu fenomena yang agak mengagetkan di tengah kampanye para politisi, di tengah kampanye calon-calon presiden, di tengah kampanye-kampanye calon gubernur, calon bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, selalu mengatakan ingin berpihak kepada rakyat lemah dan kelompok-kelompok miskin. Para politisi itu silih berganti bicara. Nggak ada lagi ceritanya orang miskin itu nggak bisa sekolah. Sering kita dengar khotbah-khotbah politik mereka. Kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi anggota dewan, provinsi, kabupaten, dan pusat, semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang miskin, khususnya sekolah, itu pasti akan diselesaikan setuntas-tuntasnya. Tapi fenomena ketika ada adik-adik kita sekolah dasar, tidak bisa bayar SPP, nunggak 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, duduk di lantai tidak seperti yang lain yang sudah bayar SPP. Tentu ini kan memancing amarah publik. Betapa bahwa orang miskin selama ini hanya dijadikan sebagai jualan politik. Orang miskin hanya dijadikan sebagai objek untuk retorika manis mereka, para politisi dan para calon, untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat ketika ada pemilihan umum. Setelah itu, mereka yang jadi presiden,
mereka yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota, dan mereka yang jadi anggota dewan, itu tidak peduli dan bahkan mereka tidak tahu bahwa ada di sekitar mereka sebenarnya masih begitu banyak adik-adik kita yang tidak punya kesempatan, tidak punya kemewahan untuk bisa sekolah, sekalipun sekolah itu levelnya sekolah dasar. Itu di kota Medan, itu bisa dibayangkan di sebuah kota ada adik kita yang nggak bayar SPP, nunggak sekolah 3 bulan, diperlakukan seperti itu. Bisa kita bayangkan di tempat-tempat yang lain, yang bukan di kota, yang desa-desa, yang di pelosok-pelosok, yang selama ini tidak terjangkau. Pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam konteks itulah saya kira menjadi penting bagi kita. Nggak perlulah canggih-canggih ngomong, janji politik kanan kiri ini itu, seakan-akan dia itu paling mantap dan paling hebat. Kalau dia itu sudah terpilih jadi pejabat publik, tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang ada di kota Medan. Mungkin saya tidak ingin menyederhanakan persoalan itu. Mungkin itu hanya satu kasus, Pak Adi. Tidak perlu dibawa ke persoalan-persoalan yang lain. Karena persoalan pendidikan kita itu sudah selesai. Sudah banyak SPP gratis, sekolah gratis, dan macam-macam. Bahkan makan gratis. Ya, tapi kan kita tidak bisa menutup mata. Masih ada adik-adik kita yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan sekolah yang layak. Diperlakukan tidak adil hanya gara-gara nunggak SPP. Tentu saya juga tidak setuju kalau ini disimplifikasi. Seakan-akan ini digeneralisasi bahwa akan begitu banyak yang seperti ini. Ini bukan soal sedikit dan banyak bagi saya. Haram hukumnya di negara ini ketika anggaran pendidikan kita besar 20% APBN. Di tengah semangatnya pemerintah Indonesia mengentaskan buta huruf, ketika ada fenomena semacam ini, tentu itu kan melukai perasaan publik, melukai rasa keadilan, menerlantarkan pihak-pihak yang selama ini memang tidak pernah mampu, hanya sebatas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini sekali lagi bukan soal sedikit banyak. Kita tentu berharap jangan lagi ada orang miskin di negara kita ini tidak punya kesempatan sekolah, diperlakukan tidak adil hanya gara-gara urusan SPP. Kan itu yang sebenarnya kita tidak mau dengar. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur ya, siapa yang salah? Ya tentu adalah para pemangku kepentingan. Adalah mereka-mereka pejabat-pejabat publik yang katanya selama ini paling dekat dengan rakyat, paling peduli dengan rakyat. Coba cek satu persatu. Mereka kalau berkampanye, tiap hari belusukan dan berkampanye masalah atau belanja masalah yang dihadapi oleh rakyat. Lah itu jelas kok ada peristiwa yang semacam itu, berarti kampanyenya di mana itu? Belanja masalahnya di mana itu? Itulah yang saya kira di tengah demokrasi kita yang semakin terbuka, di tengah keinginan masyarakat kita yang ingin menghilangkan buta huruf, di tengah keinginan bangsa ini supaya tak ada lagi orang miskin yang kesulitan sekolah, mestinya fenomena apa yang terjadi di kota Medan, adik kita yang diperlakukan tidak adil, itu tak ada lagi ceritanya. Itulah yang saya sebutkan, tentu menjadi ironis di sebuah negara yang katanya punya keberpihakan secara signifikan terhadap pendidikan kita. Oleh karena itu, kita tentu berharap kepada pihak-pihak yang terkait, ya, Pemda, kabupaten, kota, provinsi, termasuk pusat, bahwa di kemudian hari tentu kita tidak mau lagi mendengar cerita ada adik-adik kita itu diperlakukan tidak adil dan kemudian kesulitan untuk mendapatkan pendidikan sekolah yang layak. Bukankah semua orang berkomitmen mengentaskan buta huruf itu adalah sebagai jalan bagaimana Indonesia itu menuju Indonesia Emas di 2045. Kita jangan pernah sering khotbah, jangan pernah bisa mengklaim bahwa Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas kalau masih kanan kiri kita. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mendapatkan sekolah yang layak. Inilah yang saya kira kalau kita mau jujur ya, bangsa-bangsa besar dimanapun adalah bangsa yang kemudian persoalan pendidikan itu adalah menjadi kunci. Karena dengan pendidikan itu kita akan melahirkan sumber daya manusia yang tentu saja asupan intelektualitasnya, asupan pengetahuannya diharapkan dia punya berkontribusi besar untuk membuat Indonesia itu menjadi negara yang mantap, menjadi negara yang kompetitif, bisa menjadi negara yang katanya bisa keluar dari kutukan middle income trap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
jangan hanya soal gizinya saja yang diperhatikan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kesempatan sekolah bagi kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok yang selama ini terlantar. Itu jangan ada lagi ceritanya di negara kita. Karena kalau itu terus yang terjadi, maka buku Eko Prasetyo, orang miskin dilarang sekolah, akan selalu menjadi relevan sampai kapanpun. Jadi buku Eko Prasetyo bagi saya itu adalah sebagai salah satu kritik, karena masih saja ada fenomena yang bermunculan kanan kiri di dekat-dekat kehidupan masyarakat secara umum. Masih banyak adik-adik kita yang juga tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang terhormat, hanya karena persoalan SPP, hanya karena persoalan tidak bisa bayar sekolah. Jadi itulah yang saya selalu bilang, di negara yang katanya kaya raya, gemah ripah loh jenawi, mantap dan berpihak kepada orang miskin, kalau masih saja ada 1-2 orang adik-adik kita yang diperlakukan tidak adil, hanya gara-gara tidak bayar SPP, tentu kita patut bertanya, di mana letak kekayaan kita selama ini. Saya kira di situ. Salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya.